Oke, kita lanjutkan materi yang ketujuh, machine learning, about machine learning. This is a last topic before midterm next week. Okay. So, what do you know about machine learning? I think you familiar with this in your handphone. Ada, ya. You use ChatGPT, you use Gemini, apa lagi? Black box, oke. Ya. Kalau di matematika banyak, kalau software matematika dulu lebih dulu sebenarnya karena dia ada eh, fitur how to solve the equation in math gitu ya. Jadi juga lebih dulu dia. Nah, sekarang how to produce atau apa membaca sebuah teks gitu ya, dan apa yang ingin kita hasilkan dari machine learning. Oke, what is machine learning? Machine learning is part of artificial intelligence. Ya, dia part of artificial intelligence. Di artificial intelligence itu ada 4 aspek. Yang pertama, apa namanya? Dia, ini kok jadi lupa nama istilahnya. Searching gitu ya. Di artificial intelligence, searching, kemudian ada reasoning atau penalaran, planning, kemudian learning. Nah, machine learning itu termasuk part of learning dari artificial intelligence. Nah, searching itu mungkin sudah lebih dulu Google melakukan di awal-awal. Mungkin sebelum ada Google ada Yahoo gitu ya, yang pernah pakai Yahoo. Itu eh, ya semakin besar server yang dimiliki, semakin banyak yang bisa disimpan, semakin banyak yang bisa dipanggil gitu ya datanya. Kemudian kalau reasoning itu penalaran, jadi dia mengungkapkan sebuah kesimpulan based on fakta. Data yang kita berikan dia coba ungkapkan dalam bentuk eh, kesimpulan, gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah dengar fuzzy logic, ya, algoritmanya yang dipakai fuzzy logic. Lalu ada planning. Planning lebih kayak saran atau algoritma, lebih tepatnya kalau di robotik it's about algorithm, ya. How the robot want to do something gitu ya. Ya, robot you create to apa, belok ke kanan tuh apa, to the right gitu ya, and then move 1 meter and go to the left gitu ya. Nah, itu planning algorithm ya. You create the algorithm for the robot gitu ya. Nah, itu artificial intelligence. Dan yang terakhir adalah learning. Nah, machine learning lebih banyak bicara learningnya tadi. Bagaimana dia mempelajari input yang diberikan, lalu outputnya apa. Secara struktur ada 3, ya. Secara struktur, oke, ya. Eh, Oke, sebelum ke sana kita lihat evolusinya. Tadi saya sudah sampaikan berawal dari eh, banyaknya histori data yang dimiliki oleh bisa suatu platform kayak tadi Google gitu ya. Kemudian algoritmanya berkembang, matematikanya berkembang, penerapan matematika berkembang, ya. Eh, Software juga berkembang sehingga memungkinkan machine learning bergerak sini menjadi lebih cepat gitu ya aplikasinya.
Nah, di sini ada tiga yang bicara tentang machine learning. Yang pertama, supervised learning. Kelihatan? Kurang gede. Nanti saya share aja. Atau mau saya share sekarang? Tapi lagi dipakai. Gimana dong? Nanti aja lah. Ya, yang ketiga, ada tiga yang umum digunakan supervised learning. Ini datanya atau machine learningnya itu sudah dilabelkan datasetnya. Jadi inputnya akan menghasilkan output yang sesuai dengan yang diinginkan, gitu ya. Jadi sudah ada labelnya. Kayak kemarin yang ibu hitung regresi itu salah satunya termasuk supervise. Kan kita ngitung banyaknya apa? Banyak prediksi penggunaan listrik di tahun sekian gitu ya. Ya itu udah terprediksi gitu. Hanya satu label itu saja. Nggak mungkin menghasilkan hitungan yang lain gitu ya. Itu label. Nah, kalau unsupervised itu dia hmm, apa? Tidak dilabelin gitu ya ininya. Jadi input ya dia melihat pola yang mirip apa gitu ya, nggak persis sama gitu. Nah, kalau yang reinforcement learning dia belajar dari eh, apa namanya? Jadi dikasih reward kalau dia betul dia ada rewardnya. Kalau yang dia lakukan itu betul gitu ya berdasarkan data yang dikasih. Kalau salah dia kasih tanda juga gitu. Nanti akan ada ini. Nah, yang banyak digunakan sebenarnya reinforcement learning ya, karena dia tidak harus memiliki data train yang banyak. Kalau yang supervise itu butuh data train yang banyak. Semakin kamu punya library data, if you have a lot of library data gitu ya, dia dapat memprediksi dengan sangat baik. Tapi kalau kamu cuma punya sedikit, misalkan foto kamu aja, dia cuma punya 100. Nanti ibu kasih foto yang mirip-mirip, dia ragu tuh kamu apa bukan gitu ya. Kan kalau sekarang naruh di Google One juga bisa ya, di foto sudah bisa memprediksi kalau mengelompokkan ini muka saya, muka anak saya, muka siapa gitu ya. Tapi ada satu waktu dia bertanya tuh mau dilanjut apa ini muka foto mukanya siapa tuh dia ragu-ragu tuh kita apa bukan gitu ya. Ada tuh di Google kalau kalian nyimpan foto di Google Foto gitu ya. Jadi semuanya udah apa terkategori gitu ya. Ini sih yang ini nih ya. Jadi muka-mukanya udah masuk kelompok-kelompok gitu ya. Oke, populer algoritma yang dipakai di machine learning. Yang pertama regression, model regression. Second is decision tree. Third is classification technique. Fourth is neural network and deep learning. Yang kelima clustering method. Kemarin ibu belum sempat baca ya yang tugas kalian. Ada yang mau cerita apa yang kalian dapatkan dari tugasnya? Lupa. Ya, apa bedanya gitu ya? Keunggulannya apa gitu ya? Walaupun sebenarnya ibu udah ngasih materinya juga ya. Keunggulan sama kelebihannya apa gitu ya. Oke, next dulu. Aplikasinya, application machine learning saat ini sangat-sangat luas dan kalau di Indonesia banyak yang dan- belum seluruhnya ya. Yang paling banyak itu di healthcare, finance, marketing, sama autonomous system. Kalau di IoT udah pasti gitu ya. Sekarang mulai banyak. Yang masih banyak, sorry.
Yang masih jarang dilakukan juga kalau di sistem informasi itu menyematkan di pembuatan web, ya. Kalau Google udah pasti udah pakai dia Google. Udah pernah belum? Challenge dong. Webnya bikin pakai machine learning di dalamnya, ya. Dicoba gitu ya. Pakai salah satu aja. Jadi apa bedanya gitu? Misalkan satu pakai algoritma apa, satu pakai apa gitu ya. So you know the difference gitu ya dari algoritma. Dan membuat lebih baik atau enggak secara penampilan informasi. Kan selama ini kalau ngambil informasi dari sistem informasi kan lewat database ya. Database, input real time, masuk ke database real time, tampilan real time. Nah, sekarang coba kalau pakai machine learning in your web, ya. You make a system information and then use uh, apa part of dashboard maybe, gitu ya. Part of dashboard maybe using machine learning gitu. Nah, how uh, sama tidak dengan kalau tidak pakai gitu ya, dibandingkan. Atau you can integrate it with IoT, sama IoT gitu ya. Misalkan face recognition with camera and counting how many people in the class, ya. Terus ya apa application-nya say di kelas ini sudah ada berapa orang? One, two, three, four, five, six, seven, 12, ya, 12 orang. Dia ngasih tahu, nggak perlu lagi tuh si siapa akademik kontrol, dia langsung tahu muncul di sistem informasinya di sini dipasang kamera, dia account ngitung udah berapa orang, lapor ke sistem informasi akademik. Bisa seperti itu, integrated sama IoT, gitu ya. Nah itu kan kameranya berarti ditempel algoritma face apa counting object gitu ya, counting object. Gitu. Nah itu juga bisa. Atau kalau kelas saya nggak harus sudah bisa ya, tapi kalau di area yang luas itu sudah digunakan untuk mencegah terjadinya chaos kalau ada keramaian di konser-konser biasanya. Ya, prediksinya udah. Oke, challenge-nya kalau di machine learning adalah eh, how to get data train. Ya, kalau nggak punya data train banyak, ya agak susah memprediksi ya. Kemudian, hmm, biasanya kalau di mana di Indonesia mungkin permasalahannya ketersediaan listrik gitu ya, listrik sama internet ya, tiba-tiba mati, tiba-tiba error dan sebagainya. Ya. Kalau secara algoritma, kendala paling besar biasanya mendapatkan eh, data datanya, ya, story datanya, library sih, library data. Oke, masih banyak tren di machine learning. Silahkan kalian berlomba-lomba menjadi apa satu yang spesifik, unik, ya, develop something di machine learning gitu ya. Jadiin prototype and then kalian buat terus sampai akhirnya perfect, jual ke publik gitu. Ya, ya prototype saja apa yang kalian tertarik sekarang, buat nanti perbaiki terus gitu ya. Sesuai dengan perkembangan teknologinya. Malah sekarang ke arah quantum computing ya. Sudah bukan super computing lagi. Dan quantum. Jadi contohnya tadi prosesnya dia
terintegrasi dengan berbagai macam teknologi, ya, beradaptasi dengan teknologi, dan rasanya hampir sekarang hardware juga tidak terlalu banyak ya. Jadi hardware-nya kecil-kecil dan ditarik ke software semua. Jadi, hardware hanya untuk sebagai sarana ininya aja, ambil data aja. Ambil data. Kayak tadi kamera kan masuknya ambil data ya. Tidak ngitung di kameranya, ditarik ke komputer. Ada yang ditempel di kamera, algoritmanya ada yang ditempel di komputer. Kebanyakan sekarang komputer. Ya. Oke, dari machine learning sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau saya yang share pengetahuan, tapi yang pentingnya adalah kalian menguasai salah satu dari algoritma ini, ya, ada regresi dan benar-benar diimplementasikan gitu ya. Bukan cuma secara teori, tapi diimplementasikan. Itu sangat membantu eh, kalian untuk memahami yang lainnya, gitu ya. Yang agak rumit yang ini, yang deep learning ya, matematikanya sangat kompleks itu, berlapis karena ininya beberapa step gitu ya. Yang paling mudah yang ini, tapi paling tidak presisi sebenarnya. Errornya agak besar, galatnya besar, errornya besar. Saya coba satu-satu. Kalau supervise gimana, supervise gimana. RL gimana, reinforcement learning. Kalau reinforcement learning ini ada resikonya kalau dia belajar sendiri jadinya nggak sesuai yang kita mau gitu ya. Karena dia based on data yang ada, masih labelnya, masih rewardnya, dia belajar. Oke, ada pertanyaan?